Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang gerak benda dan hukum Newton. Di sini ada peta konsep, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari di bab 1 ini bisa dilihat ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak pada benda, kemudian jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Oke, perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ya. Di sini ada sebuah mobil di mana di dalamnya ada seseorang yang sedang mengemudi. Terlihat bahwa mobil itu bergerak, gitu ya, bergerak. Nah, kalau posisi kalian berada di dalam mobil tersebut, kira-kira yang kalian lihat mobilnya bergerak atau tidak? Bergerak atau tidak nih kira-kira? Jawabannya tidak ya, karena kita ikut bergerak bersama mobil. Jadi yang kita lihat mobil itu tidak bergerak. Nah, sekarang tengok kanan kiri. Kanan kiri di jendela ya. Di luarnya ada apa tuh kira-kira? Ada pohon. Pohon itu terlihat bergerak. Nah, kok bisa sih posisi kita mempengaruhi gerakan suatu benda? Jadi benda itu dilihat bergerak atau tidaknya gitu ya. Nah, kita lihat definisi dari gerak itu sendiri. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain, di mana benda lain ini merupakan titik acuannya. Nah, jadi di sini digaris besarin bahwa di sini ada titik acuan, gitu ya. Maksudnya apa? Misal pada saat kita berdiri di dekat pohon ya di sini. Nah, di sini di dekat pohon, kita melihat mobil itu bergerak. Nah, titik acuannya berarti apa? Pohon ya. Titik acuannya kita di dekat pohon. Nah, kita melihat mobil itu bergerak. Namun pada saat kita berada di dalam mobil, titik acuannya itu adalah mobil yang sedang melaju gitu ya. Nah, berarti yang kita lihat apa nih? Pohonnya yang bergerak gitu. Oke, langsung saja di sini ada gerak berdasarkan titik acuannya. Yang pertama itu ada gerak nyata atau gerak yang benar-benar terjadi ya maksudnya. Nah, di sini titik acuannya dalam keadaan diam. Contohnya tadi, kita sedang berdiri nih di dekat pohon. Nah, kita melihat seseorang sedang berlari, misal sedang berjalan. Kita melihat bola menggelinding. Nah, itu termasuk ke dalam gerak nyata atau gerak yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua ada gerak semu. Gerak semu ini gerak yang tidak benar-benar terjadi, di mana titik acuannya dalam keadaan bergerak. Contohnya apa? Ketika titik acuannya dalam keadaan bergerak. Contohnya tadi kita berada di dalam mobil yang sedang melaju gitu ya. Titik acuannya mobil itu sedang bergerak. Nah, yang kita lihat adalah pohon-pohon bergerak. Nah, yang kita lihat ini si pohon yang bergerak ini merupakan gerak semu masuknya ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada gerak berdasarkan lintasannya. Ada 3, yang pertama ada gerak lurus, kedua ada gerak parabola, dan yang ketiga ada gerak melingkar. Nah, maksudnya apa nih? Kalau gerak lurus berarti lintasannya lurus ya, baik itu vertikal, horizontal, maupun bidang miring. Yang penting lintasannya lurus. Nah, yang kedua ada gerak parabola. Parabola itu setengah lingkaran. Nah, contohnya apa nih kira-kira? Ada gerak peluru ya, setengah lingkaran. Misalnya kalian sedang menendang bola ini melambung, kayak gitu ya. Nanti lintasannya kalau kita lihat, itu seperti setengah lingkaran. Nah, itu termasuk ke dalam gerak parabola. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada gerak melingkar. Kalau gerak melingkar berarti bentuk lintasannya lingkaran ya, pasti lingkaran. Nah, contohnya itu roda. Nah, itu termasuk ke dalam gerak melingkar. Oke, dilanjut. Di sini ada sebuah mobil, kita klik. Mobil ini melaju, berpindah posisi, bergerak gitu ya, sejauh 10 km. Kemudian mobil ini mundur sejauh 3 km. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Kira-kira jarak sama perpindahan itu sama atau beda? Nah, oke, kita pelajari jarak dulu ya. Kalau jarak itu kira-kira apa sih?
Maksudnya jarak secara logika, jarak itu kan lintasan tempuh gitu ya. Lintasan tempuh kita dari titik awal sampai titik akhir. Berarti lintasan tempuh itu 10 dari titik 0 ya. 10 ditambah 3. Jadi mobil ini melaju sejauh 10 km, kemudian mundur sejauh 3 km. Jadi total jarak tempuhnya itu sejauh 13 km gitu ya. Nah, sekarang perpindahan. Kalau perpindahan bagaimana cara carinya? Kalau perpindahan itu dilihatnya hanya titik awal dan titik akhir. Titik awalnya itu ada di sini ya posisinya. Posisi titik awal mobil ada di sini. Titik akhirnya di sini. Kira-kira jarak dari titik awal ke titik akhirnya itu berapa kilometer nih? Berarti dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Nah, kira-kira berapa kilometer? Dan gimana cara menghitungnya? Ada yang tahu? Berarti cara menghitungnya adalah 10 km dikurang 3 km. Jadi jawabannya perpindahannya itu 7 km. Kayak gitu ya. Jadi kalau perpindahan itu yang dilihat posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan jarak itu lintasan tempuhnya, totalnya berapa kilometer, kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan jarak panjang dari lintasan tempuh. Kemudian yang dimaksud perpindahan itu perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, di sini ada lintasan baru nih. Lintasan barunya agak aneh ya, ke atas sama ke kanan. Nah, biasanya kalau kayak gini itu dilihatnya itu pakai arah mata angin ya. Kalau di soal pakai arah mata angin. Kalau ke atas berarti arah utara, kalau ke kanan berarti arah timur, kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu pakai arah mata angin. Nah, jaraknya itu berarti lintasan tempuhnya ya, tinggal ditambahin aja nih, tinggal dijumlahin. 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter. Nah, untuk perpindahannya berarti titik awalnya di mana nih? Titik awalnya di sini ya. Nih, titik awalnya di sini, kemudian titik akhirnya di sini. Nah, kita tarik garis lurus gitu ya. Masih ingat ini bentuknya apa? Pitagoras. Nah, kita mencarinya pakai rumus Pitagoras. Nah, kalau yang masih ingat pasti tahu nih. Akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Misalkan A-nya mau 3 boleh, B-nya 4 boleh. Nah, tinggal dimasukin aja. 3, A-nya jadi 3, B-nya jadi 4. Nah, kita hitung hasilnya itu 5 meter. Jadi perpindahannya itu 5 meter, sedangkan jaraknya 7 meter. Jadi tahu ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Next, di sini ada kecepatan. Jadi kecepatan itu merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Nah, vektor itu apa sih vektor? Vektor itu arah ya. Jadi dilihat berdasarkan arah besarannya itu. Nah, kira-kira yang kita pakai itu jarak atau perpindahan kalau vektor. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini kalau jarak itu kan lintasan tempuh. Ini dijumlahin semua ya. Misalkan kalau ke kanan biasanya positif ya. Kalau kita lihat titik koordinat, ke kanan itu positif, kalau ke kiri berarti negatif ya. Nah, kalau jarak itu tinggal ditambahin, dijumlah, berarti tidak melihat posisi atau arah. Sedangkan perpindahan itu dilihat dari arahnya gitu ya. Nah, berarti yang kita pakai di kecepatan itu jarak atau perpindahan nih kira-kira? Jawabannya adalah perpindahan. Jadi untuk mencari kecepatan itu adalah perpindahan dibagi perubahan waktu. Atau kalau kita simbolkan yaitu V sama dengan delta S per delta T. Di mana V-nya itu velocity, S-nya itu space, dan T-nya itu time. Oke, next. Sekarang langsung ke kelajuan ya. Langsung perbedaannya apa sih di antara kecepatan sama kelajuan? Kalau kelajuan itu besaran skalar yang menunjukkan nilai kecepatan dari suatu benda. Nah, sekarang besarannya bukan vektor lagi, tapi skalar. Berarti yang kita pakai apa kalau skalar? Skalar itu hanya nilai ya, tidak melihat posisi atau arahnya. Oke, jawabannya adalah
jarak. Yang kita pakai adalah jarak. Jadi untuk mencari kelajuan itu, yaitu dengan jarak dibagi waktu tempuh. Kalau kita simbolkan, itu V sama dengan sigma S dibagi sigma T. Ingat ya, kalau sigma itu jumlah total, kalau delta itu perubahan. Kalau sigma jumlah total, kalau delta perubahan. Nah, untuk satuannya, si S ini, itu satuannya bisa meter atau kilometer. Untuk T itu bisa sekon itu detik, atau jam. Nah, jadi untuk satuannya dari kecepatan dan kelajuan ini bisa meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada seorang pengendara sepeda motor bergerak di lintasan seperti pada gambar di samping. Selang waktu yang ditempuh pengendara dari posisi awal ke akhir adalah 30 menit. Tentukan kecepatan dan kelajuan motor pengendara tersebut. Nah, di sini lintasannya lebih aneh lagi ya. Kalau tadi Pitagoras, kalau ini bentuknya kayak persegi panjang. Nah, titik awalnya berarti di mana nih? Di sini ya. Di atas di sini nih. Ini titik awalnya, titik akhirnya di sini. Kalau kita lihat dari arah mata angin, berarti ke kanan itu timur, ke arah timur dulu sejauh berapa kilo nih? Ini arah yang atas sama bawah sama ya. Besarnya sama, berarti dia sejauh 12 km. Kemudian ke arah bawah berarti selatan. Ke selatan 6 km dan ke barat 12 km. Nah, kita tulis dulu diketahui. Biasanya diketahui dulu ya. Nah, ini untuk delta S-nya ya. Jadi, kalau jarak itu berarti dijumlahkan, lintasan tempuhnya dijumlahkan, tapi untuk perpindahan itu dilihat dari posisi awal dan akhirnya. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Tinggal tarik garis lurus nih, garis merah ini dia perpindahan. Jadi perpindahannya di situ ya. Oke, kita tulis diketahui. Tadi jaraknya tinggal dijumlahkan. 12 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 30 km. Sedangkan perpindahannya yang si garis merah ini nih. Titik awalnya di sini, akhirnya di sini. Tinggal tarik garis lurus gitu ya. Nah, ini panjangnya itu sama dengan panjang di sebelahnya. Nah, panjang di sebelahnya itu 6 km ya. Jadi bisa kita tulis perpindahannya itu sama dengan 6 km. Nah, untuk waktunya itu di soal yaitu 30 menit. Nah, ingat ya di sini untuk kilometer itu pasangannya jam. Kilometer pasangannya jam. Ingat ya, kilometer pasangannya jam. Sedangkan untuk meter pasangannya sekon. Nah, karena di sini yang kita di soal ini diketahuinya kilometer, sedangkan waktunya dalam satuan menit ya, berarti kita harus mengubah 30 menit itu menjadi satuannya jam. Nah, ini cara mengubahnya ini ya. 30 menit dikali 1 jam per 60 menit, karena 1 jam itu 60 menit, sama dengan 0,5 jam atau setengah jam gitu ya. Ditanyanya itu kecepatan dan kelajuan. Nah, kemudian cara menjawabnya gimana? Yang ditanya dulu kecepatan ya. Kecepatan rumusnya tadi apa? Kecepatan itu perpindahan dibagi perubahan waktu. Nah, tinggal dimasukin nih, tadi perpindahannya itu dapat 6 km. Kemudian perubahan waktunya 0,5 jam atau setengah jam ya. Nah, jawabannya adalah 12 km per jam. Nah, untuk kelajuannya berarti menggunakan jarak karena besaran skalar kalau kelajuan ya. Nah, tinggal dimasukin ke dalam rumus, di mana jaraknya itu tadi 30 km, lintasan tempuhnya ya. Kemudian waktu tempuhnya itu 0,5 jam. Jadi jawabannya 60 km per jam. Sampai sini masih mudah ya. Kemudian selanjutnya ada percepatan, di mana percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti kalau kecepatan terhadap waktu, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi untuk mencari percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Atau bisa kita simbolkan dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Ingat, delta itu perubahan ya, atau selang. Jadi delta itu perubahan. Dan untuk A itu percepatan. A itu ya. A yang ini itu percepatan.
Nah, untuk satuan V-nya itu meter per sekon, untuk satuan T-nya sekon, A-nya itu meter per sekon kuadrat. Oke, langsung ke contoh soal. Ada sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. V1 atau kecepatan awal, kecepatan mula-mula itu 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 6 meter per sekon dan waktunya 10 detik. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, kita tinggal masukin nih rumusnya tadi A sama dengan delta V per delta T, di mana delta itu kan perubahan ya. Berarti kalau perubahan itu selisih atau selang, berarti V2 dikurang V1 atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, kita dapat di sini 6 dikurang 2 itu 4, kemudian delta T-nya tinggal dimasukin 10 sekon. Jadi jawabannya adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.